30 Oktober 1945, Komandan Brigade Infanteri 49 Inggris, Brigade Jenderal Aubertin Walter Shottern Malaby, tewas di Jembatan Merah Surabaya. Inggris terkejut dan marah. Seorang perwira tingginya gugur dalam kekacauan yang bahkan belum lagi bisa disebut sebagai pertempuran. Padahal Inggris yang tergabung di pihak sekutu adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Lebih tragis lagi, selama Perang Kedua itu tidak ada perwira tinggi mereka yang jadi korban di arena pertempuran. Tidak di wilayah mereka di Eropa maupun di medan-medan pertempuran lain di Afrika dan Asia. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 menjadi peristiwa besar yang tercatat abadi dalam sejarah dunia. Bukan hanya untuk Inggris, sang pemenang Perang Dunia Kedua, juga bagi Indonesia yang berabad-abad menjadi kaum jajahan, sampai kemudian berjuang habis-habisan untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Dan Sumatera diserahkan sepenuhnya kepada CX di bawah Lord Louis Mountbatten, dan beliaulah yang menugaskan Jenderal Christensen, Letnan Jenderal Christensen pada saat itu untuk memimpin AFNE, Allied Force for Netherlands East India. Nah, inilah yang menggambarkan kedatangan tentara Inggris dan Sekutu, ya, itu ke kota-kota besar. Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Palembang, Padang, Medan, gitu. Tentara Inggris kemudian datang ke Indonesia. Misi mereka adalah melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan Perang Dunia Kedua. Surabaya adalah kota yang penting untuk dikuasai kembali. Karena pada waktu itu, Surabaya adalah kota besar yang memiliki pelabuhan dan pangkalan laut terbesar di Asia. Di Surabaya, orang-orang Belanda yang tergabung dalam Elite Forces Netherlands East Indies atau AFNE bermarkas dan menginap di Hotel Yamato. Hotel yang dibangun pada 1910 ini di masa kolonial Belanda
disebut Hotel Oranye sebelum kemudian dikenal sebagai Hotel Majapahit. Merasa mendapat angin, beberapa orang Belanda di bawah pimpinan Ploegman pada malam hari tanggal 18 September sekitar jam 9 malam mengibarkan bendera triwarna Belanda di atap sisi utara hotel. Esok harinya, 19 September, para pemuda Surabaya melihat bendera Belanda yang berkibar itu. Para pemuda Surabaya ini marah. Bendera itu adalah penghinaan atas kemerdekaan Indonesia. Belanda dianggap menentang kedaulatan bangsa dan hendak menjajah kembali negeri ini. Kabar ini dengan cepat tersiar ke seluruh kota. Dalam waktu singkat, jalan Tunjungan dipenuhi rakyat yang marah. Residen Sudirman didampingi Sidik dan Haryono segera menemui Ploegman. Mereka meminta Ploegman menurunkan bendera Belanda. Ploegman menolak dan mengusir Residen Sudirman. Sidik marah melihat Ploegman mengangkat revolver. Dia langsung menghajar Ploegman dan mencekiknya hingga tewas. Sidik sendiri tewas ditusuk pedang oleh anak buah Ploegman. Di luar hotel, para pemuda semakin beringas. Sebagian terlibat perkelahian dan sebagian lagi memanjat tiang bendera. Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda dan menyobek bagian biru. Bendera merah putih biru Belanda yang telah menjadi merah putih Indonesia dikibarkan kembali. Tiga hari sebelum insiden bendera pada 16 September, Bung Tomo memimpin Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) merebut gudang senjata Don Bosco, gudang senjata terbesar yang dimiliki Jepang. Awalnya Jepang mencoba mempertahankan gudang senjata itu sebagai bagian dari syarat-syarat kekalahan Jepang atas sekutu. Namun, para pemuda Surabaya yang tengah dibakar semangat kemerdekaan terus mendesak dan mengancam keselamatan mereka. Akhirnya Mayor Hashimoto, perwira tertinggi yang mengepalai Arsenal Don Bosco, sepakat menyerahkan gudang senjata kepada pejuang Indonesia. Muhammad Yasin menjadi wakil para pemuda menerima penyerahan Jepang itu. Ribuan pucuk senjata, mortir, granat, artileri, hingga meriam penangkis serangan udara berhasil dikuasai oleh rakyat Surabaya. Sebelum sampai kedatangan Inggris, Arek sudah mempersenjatai diri. Caranya bagaimana? Dengan merebut senjata Jepang dari gudang-gudang senjata. Ada istilah dengan secara diplomasi diserahkan, tapi juga ada perebutan, dikatakan begitu. Ada kontak senjata dengan Jepang, ya. Tapi praktis sebetulnya rakyat segera menerima jumlah senjata yang begitu besar. Dalam waktu singkat, rakyat Surabaya yang beberapa bulan lalu masih kelaparan, sejak hari itu memegang senjata dan siap berperang. Itu memang sudah siap. Sejak di zaman Jepang sudah ada pengorganisasian masyarakat, bahwasanya mereka itu tidak lagi rakyat sipil yang di zaman Belanda, ya kan, segala persoalan yang berkaitan dengan militer kan dilarang. Tapi ketika zaman Jepang ada pelatihan para militer, mereka dengan senjata kayu tuh. Tapi kan praktis rakyat yang sudah terbiasa dengan aturan-aturan baris berbaris dan kesatuan dan sebagainya. Itu yang pertama. 25 Oktober 1945, Brigade Infanteri ke-49 Kerajaan Inggris yang beranggotakan prajurit India mendarat di Surabaya. Brigade Infanteri India 49 Maratha yang dipimpin Brigade AWS Malabi itu datang ke Surabaya bukan untuk bertempur. Mereka datang dengan tugas melucuti tentara Jepang. Selain itu,
Laporan intelijen Inggris menyatakan situasi keamanan di Jawa cukup terkendali. Kenyataannya, semua itu adalah kepongahan Inggris yang mendaku sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Sebelum kedatangan mereka, Mustopo, Komandan Badan Keamanan Rakyat Jawa Timur, telah memperingatkan Inggris untuk tidak mendaratkan pasukannya di Surabaya. Peringatan itu dikeluarkan karena telah terjadi beberapa insiden antara pasukan sekutu dan rakyat Surabaya, termasuk di Hotel Yamato. Setiba di Surabaya, Malabi mendapati tentara Jepang sudah dilucuti oleh Badan Keamanan, Laskar, dan rakyat Surabaya. Malabi dan pasukannya langsung berhadapan dengan situasi yang genting. Rakyat Surabaya telah bergolak dalam semangat perlawanan dan permusuhan. Arek-arek Surabaya telah siap siaga untuk berperang. 2 hari setelah kedatangan Malabi, 27 Oktober jam 11 siang, satu pesawat terbang berputar-putar di Surabaya. Pesawat ini menyebarkan pamflet yang berisi ultimatum. Rakyat Surabaya harus segera mengembalikan semua senjata. Hari tanggal 28 itu sudah terkontak senjata, sudah terjadi pertempuran dengan tentara Inggris. Tentara Inggris ini juga kagak tahu diri. Mereka kan sedikit, cuma 1 brigade, sedangkan rakyat Surabaya tuh ya kan ribuan, katakanlah ribuan bersenjata lagi kan begitu. Mereka karena sedikit berusaha menyebarkan tentaranya pada wilayah-wilayah yang strategis bagi mereka. Di antaranya adalah Wonokromo. Mungkin maksudnya sebagai pintu belakang dari kota Surabaya ya. Taktik tempur Malabi adalah menyebarkan pasukannya ke berbagai titik strategis di kota Surabaya. Hal ini dilakukan karena 1 brigade pasukan memang jumlah yang tidak cukup memadai. Terlebih ketika mereka harus berhadapan dengan rakyat Surabaya yang memiliki semangat menyala. Tentara India ini, tentara Gurkha katakanlah itu menggunakan lampu suar itu, flare, bam, terang benderang itu. Kelihatanlah pasukan Indonesia. Nah itu ditembaki dengan senjata otomatis, banyak yang mati tentara kita. Wah, udah nggak ada ampun dah. Ya kan, rakyat yang sudah tekad mereka atau mati itu langsung menyerbu. Mati itu 200 sampai 500 orang tentara India mati. Selama 3 hari pertempuran, pasukan Malabi kewalahan. Kemampuan tempur lapangan Malabi terbilang sangat minim karena dia adalah perwira staf yang lebih sering bekerja di balik meja. Malabi pun meminta bantuan ke atasannya di Singapura, Letnan Jenderal Sir Philip Christensen, Panglima Pasukan Sekutu Kawasan Asia Tenggara.
Christison memberi perintah untuk mengajak Soekarno dan Hatta ke Surabaya. Lewat dua proklamator inilah, Christison berhadapan dengan rakyat Surabaya bisa menghentikan pertempuran. The only thing to do was to stop it. As the first duty of any commander, that the security of his own force. And it was so weak there, that only one brigade, and it was strung out in posts all over the place, that it looked like being overwhelmed. And so I made the decision that as Sukarno started this business, that he must go and stop it. Tanggal 29 Oktober sekitar jam 12 siang, Bung Karno, Bung Hatta, dan Amir Syarifuddin sebagai Menteri Penerangan tiba di landasan udara Morok Rembangan. Mereka menggunakan pesawat Dakota milik RAF, Royal Air Force, pesawat Angkatan Udara Kerajaan Inggris. So I put him into my aeroplane with General Hawthorne and sent him to Surabaya and told him he'd jolly well got to stop it, all this fighting, and come and talk. And he did, to his great credit. He went into the middle of the fighting carrying a little red flag. Pada waktu itu, pertempuran masih sengit. Di mana-mana masih terjadi baku hantam. Rombongan dari Jakarta langsung menuju ke rumah Gubernur Suryo. Menjelang sore, pertemuan antara Malabi dan rombongan kepresidenan digelar di Gedung Gubernuran. Pembicaraan akan berlanjut esok hari, 30 Oktober, antara Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Hawthorne yang baru tiba dari Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan penting. Pertama-tama, selebaran yang ditandatangani Majen Hawthorne tidak berlaku. Selain itu, Inggris mengakui keberadaan tentara keamanan rakyat dan polisi. Sekitar jam 1 siang, perundingan berakhir. Rombongan Presiden Soekarno dan Hawthorne segera kembali ke Jakarta. Para pemimpin di Surabaya segera melaksanakan hasil persetujuan dari para pemimpin mereka. Dibentuk biro kontak dari kedua belah pihak sebagai mediator, pihak Inggris dan Indonesia. Jam 3 sore, biro kontak melakukan rapat dan memutuskan akan mengelilingi Surabaya untuk menyerukan gencatan senjata. Kegentingan di antara pasukan Inggris dan rakyat Surabaya membuat mereka bertindak cepat. Biro kontak yang terdiri dari pemimpin Indonesia dan Inggris bersama-sama melakukan pawai mobil untuk menyerukan perdamaian. Hari sudah senja ketika konvoi mobil biro kontak tiba di Jembatan Merah, 100 meter dari Gedung Internasio. Kedatangan biro kontak tidak membuat rakyat dan pasukan Malabi tenang. Rakyat Surabaya menuntut tentara Inggris keluar dari Gedung Internasio. Mereka dianggap menjadi ancaman bagi kehidupan rakyat di kawasan itu. Dalam gedung itu bertahan satu kompi dari Batalion India. Sementara di luar, ratusan pejuang Indonesia mengepung dan menyerukan komandan kompi dan seluruh anak buahnya untuk keluar dan menyerah. Toen is er nog schietpartijen in twee plaatsen. En dat is in BPM-gebouw, dat is dicht bij de haven, en die Internatio-gebouw. Nou, hoe kunnen we die lui bereiken? We kunnen ze niet bereiken. Het is beter dat we daar zelf komen. We gaan allemaal zo, met 7, 8 auto's, zo allemaal daarheen. BPM-gebouw is heel eenvoudig. Hè? Dus we hebben de mensen tot bedaring kunnen brengen. Jongelui ophouden met schieten en die Engelsen binnen ophouden met schieten. Jullie gaan weg. Om 5 uur, half 6 gingen we naar het Internatio-gebouw. En daar is het moeilijk. Want dat volk zegt, wat? Gaan wij die Engelsen loslaten? Nou, wij zijn hier aan het winnen. Zo. En dan gaan wij met deze partisans, hè? Deze guerrilla-jongens die nooit hebben begrepen wat eigenlijk internationaal recht is. We gaan praten. Maar ze zijn al zo... Ze zijn dol geworden, net door het ruiken van het bloed
en van het land. Hè. En dan zeggen ze, nee, maar ze hebben ons, kijk maar, hoeveel mensen hebben ze van ons gedood? Hè. Nee, we hebben heel lang, meer dan een half uur. Hè. En hebben we zelfs op het dak van de auto moeten staan om die mensen te zeggen, goed, alright. Nou zenden we iemand naar binnen om die Engelsen te praten. Terwijl ze daar aan het onderwerp kwam er plotseling een granaat uit dat gebouw naar ons toe. Schietpartijen weer. En tijdens dat ogenblik is die Malaby gedood. Ik was 5 meter van die plaats. Hè. Kematian Malaby pada 30 Oktober 1945 menjadi puncak kecil yang memaksa Surabaya bersimbah darah. Inggris tidak bisa menerima kenyataan pahit atas kehilangan pertama perwira tinggi mereka yang bahkan tidak dialami di sepanjang Perang Dunia Kedua. Letnan Jenderal Sir Philip Christison, Panglima AFNE, Elite Forces Netherlands East Indies, seakan meradang alang kepalang. Mendapat laporan kematian Malaby pada hari Rabu 31 Oktober 1945, Christison mengeluarkan ancaman kepada bangsa Indonesia. Suasana semakin panas. Petinggi politik Republik mengusahakan jalan damai lewat negosiasi. Pihak Inggris tak menggubris. Mereka diamuk kemarahan. Christison merancang serangan balas dendam. 7 November, Inggris menetapkan perwira pengganti Malaby, Mayor Jenderal Mansur. Toen ze sterker waren, op die 9e toen gaan ze ons dat ultimatum geven. Dus plotseling komt die generaal Mansur. En die generaal Mansur heeft dus met onze gouverneur gesproken. Ik was erbij. En dan zegt die meneer Mansur, I am General Mansur, the new commander. And I would like to introduce myself. I come here for maintaining order against all the looters and the bandits. Maar praat hij toch niet tegen de gouverneur? En die gouverneur was een Javaan, een feodaal. Wel respected. Hij voelde dat aan, wat is dit? Nou, hij wil hem niet meer ontmoeten. Hij ging weg. En toen laat hij met achter. En daar komt dus die brief toen aan mij, naar mensen. En daar staat, op die 9e om 6 uur 's middags moet iedereen zo komen met handen op. Met een witte vlag. En alle wapens moeten ingeleverd worden. Of anders, dan gaan we op 10 november de stad bombarderen. Mansur mendapat tugas untuk membalas dendam atas kematian Malaby. Secara terbuka, Mansur mengancam rakyat Surabaya. Jika tidak menyerah, maka Inggris akan mengerahkan kekuatan maksimal dan menghancurkan Surabaya dalam waktu singkat. Pada hari itu juga, 9 November 1945, Mansur mengeluarkan ultimatum yang ditujukan kepada Gubernur Suryo. Ultimatum itu kemudian digandakan dan disebarkan Inggris dari pesawat terbang. Tengah hari, pesawat Inggris berputar di atas kota Surabaya, menyebarkan pamflet ultimatum. Isi pamflet itu adalah, seluruh rakyat menyerah dan mengaku kalah, atau Inggris akan membuat Surabaya hancur lebur. Para petinggi Indonesia di Jakarta menyadari Inggris tidak main-main dengan ancaman itu. Kekuatan militer mereka memang jauh lebih besar dari Indonesia yang bahkan belum memiliki tentara resmi. Itulah sebabnya pendekatan damai dan negosiasi terus diusahakan. Pemimpin sadar bahwa Inggris tidak main-main.
Dalam hitungan sederhana saja, Inggris jauh lebih unggul daripada tentara dan rakyat Indonesia. Muhammad Hatta mencoba untuk bernegosiasi lagi. Tapi Christensen sebagai pemimpin tertinggi tentara Inggris mengabaikan jalan damai yang diajukan Indonesia. Di lain sisi, rakyat Surabaya yang sudah berulang kali diuji kesabarannya menghadapi sekutu dan Belanda tak kalah naik darah. Ultimatum yang disebarkan Inggris seakan jadi minyak yang menambah berkobarnya api perlawanan. Para pemuda dan rakyat menggalang kekuatan. Semangat perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan berpadu dengan seruan jihad. Hasyim Asy'ari, ulama terkemuka dan pendiri Nahdlatul Ulama, sebelumnya telah mengeluarkan resolusi penting bagi umat Islam. Resolusi ini ditetapkan pada 22 Oktober 1945. Dikenal sebagai resolusi jihad. Itu juga memunculkan manifestasi rakyat yang sebetulnya melihat pimpinan yang karismatik seperti itu dan adanya jargon-jargon agama, simbol-simbol agama yang dimanfaatkan, yang sebagian besar rakyat Surabaya kan sangat agamis, sangat islami kan, kuat itu. Jadi rakyat juga memang secara lahir batin sudah siap kalau terjadi pendudukan atau kembalinya Belanda gitu kan, merdeka atau mati. Setelah mendapat restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bung Tomo segera menuju Radio Perjuangan di Jalan Mawar. Jam 11 malam, suara Bung Tomo mengudara. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua untuk Seruan takbir berpadu dengan pekik merdeka oleh seluruh rakyat Surabaya. Pemimpin politik di Jakarta telah menyerahkan sepenuhnya nasib Surabaya di tangan rakyat Surabaya sendiri. Tapi menyerah bukanlah pilihan. Apalagi ultimatum untuk menyerah dari Inggris sesungguhnya memang hanya basa-basi. Bagaimanapun juga, rakyat Surabaya harus sedia menghadapi Inggris yang siap bertindak bengis. Selama beberapa hari sebelumnya, di awal November, Inggris telah lebih dulu menyiapkan pasukan. Ribuan pasukan darat, tank, panser, dan meriam artileri didatangkan dari Divisi 5 Malaya. Sebagian besarnya adalah prajurit Gurkha yang sangat terkenal ketangguhannya.
Satu catatan menyatakan 24.000 pasukan baru didatangkan. Ditambah sisa-sisa pasukan Malabi yang masih ada di Surabaya. Kekuatan Inggris mencapai sekitar 30.000 prajurit. Itu diperkuat lagi dengan tembakan meriam dari kapal perang yang ada di perairan utara Surabaya. Die avond hebben wij met Jakarta telefonisch contact. 2 keer, 3 keer. Jakarta zegt, we gaan even onderhandelen met de Engelsen. En toen om 11 uur 's avonds kwam het bericht, de Engelsen zijn niet van plan om die ultimatum in te trekken. En toen hebben wij gevraagd, wat zijn jullie instructies aan ons in Surabaya? Wij laten het aan jullie over. Nou ja, wat betekent dat? Nou, je hebt die Jakarta mensen af en toe hebben het makkelijk. Hè? Maar daar zitten we. En toen hebben we nog gezegd, nee, niet overgeven. Wachten we tot de volgende ochtend 6 uur, 10 november en toen vallen de eerste. Ik begrijp ook niet waar die durf van die mensen komen. Plotseling zijn ze fanatieken. En daarom, als later Van Mook of wie dan ook geschreven heeft, het is net alsof daar die geest van die Franse revolutie. Indenken, hè? Dan zie je Dantons, hè? Mensen die dus gewoon vreed, zoals bloed gaan drinken. Ik heb ze gezien. Dit is een wanhopig geval. Maar in elk geval 21 dagen lang, hè? Toen waren dus de laatste dagen was ik dus in het zuiden, in Monokromo. Dan hebben we met die dierentuin. Nou, daar zitten we met dierentuin. Wat moeten we doen met die dierentuin? Weet, Surabaya heeft de grootste dierentuin. Hè? Nou, toen heeft dus die verdedigingsjongens aan mij gevraagd. Hè? Pak Ruslan, minta perintah, vraag order. Wat moet er gebeuren met die dierentuin?
Dan zeg, god ja, wat moet je gaan? Laat ze maar los. Als we al weggaan, laten ze die Engelsen maar aanvallen. Ik weet niet, die slangen of zo. Nou, maar in elk geval, wij behouden onze humor nog. Ja. Wat moet je doen met die dieren dan? Ik heb later gehoord van een van die jongelui, later in West-Iriana, toen ik in 1973 naar West-Irak, was er een hele pertemuan, een hele ontmoeting, en daar ging een van die kolonels, die zegt, Pak Rosan, herinnert u nog? Ik heb uw order uitgevoerd, en dat is die dierentuin losgelaten, alleen de beren willen niet. Die willen eruit. Nou, je praat nog niet, zeg. Dat is 73. Maar dat is toch, het typeert, hè? Dat was een volksstrijd. Surabaya akhirnya dikuasai tentara Inggris. Kemenangan sementara setelah habis-habisan mengerahkan seluruh kekuatan militer mereka. Tidak mungkin kita melawan tentara yang terorganisir, punya pengalaman perang dunia, memiliki peralatan perang modern. Tidak ada batasnya. Pada saat itu, Inggris bakal bisa mendatangkan lagi. Bukan hanya Inggris, mungkin juga sekutu bakal bantu dia. Jadi ini adalah satu kondisi yang hakiki pada saat itu, yang menyatakan bahwasanya apapun yang namanya memang tentara Indonesia harus mundur dari kota Surabaya. Kemerdekaan Indonesia yang baru berumur 3 bulan mendapat ujian berat. Belanda yang membonceng sekutu segera mengambil kesempatan. Penjajah lama ini mengerahkan kekuatan militernya dan menguasai wilayah-wilayah strategis Indonesia. Nah, di bidang kemiliteran, keterampilan dan pengetahuan serta adanya logistik militer yang memenuhi syarat, akhirannya pada agresi Belanda kedua, strategi berubah. Strategi kita adalah perang gerilya. Apapun juga namanya, tidak pernah lagi ada perang besar seperti Surabaya. Selanjutnya kita mengadakan perang gerilya. Ketika musuh lengah, kita serbu. Ketika musuh berbalik melawan, kita mundur. Begitu. Diimbangi dengan kepentingan politik, di mana kita melakukan lobby internasional. Ya kan, di sidang hitam PBB itu bagaimana ya kan para tokoh-tokoh kita itu dengan gagah berani dibela sama negara-negara Asia Afrika. Jarah itu bagaimana bangsa Indonesia kemudian bisa memenangkan percaturan dunia, dan munculnya gerakan-gerakan non-blok, mulai dari KAA sampai adanya gerakan non-blok mengenai negara utara selatan dan sebagainya. Pertempuran 10 November di Surabaya jadi peristiwa penting dalam kegentingan revolusi Indonesia. Selama 21 hari pertempuran, diperkirakan sampai 16.000 orang tewas dan 20.000 lainnya luka-luka di pihak Indonesia. Sementara di pihak Inggris dan sekutu, sekitar 2.000 orang tewas dan 2.000 orang lainnya luka-luka. Inggris bisa jadi memenangkan pertempuran. Namun rakyat Indonesia telah menunjukkan kemenangan mental dan semangat perjuangan. Kemenangan yang kemudian dikenang dengan menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia merdeka. Kita harus ngabarin yang lain. Ayo. Lihat ibu pertiwi sedang. Akhirnya Indonesia merdeka. Akhirnya Indonesia merdeka. Air matamu berlin. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka. Aku kalau bagi konco-koncoku sih. Hutan, gunung, sawah, lautan, Wah, akhirnya Indonesia merdeka. Akhirnya Indonesia merdeka. ibu sedang susah merintih dan berdoa. I heard that Indonesia surrendered to Japan. This is time for us to control Indonesia again. I heard that too. I agree to you. But we are not alone. We are bringing Tika to Indonesia with England. So you want us to cooperate with your nation? Yes, we will come to Surabaya and announce to them that we have a goal, but don't make them suspicious. Okay, I agree. Itu maklumat apa yo? Oh, itu artinya bendera merah putih akan dikibarkan di seluruh wilayah negara Indonesia. Oh, makanya itu bendera merah putih dikibarkan. Oh iya. Oh iya wes. Welah re, siapa iki yang berani mengibarkan bendera Belanda di tempat ini? Apa iki presiden iki namanya negara kita sudah merdeka kok berani-berani ya mereka mengibarkan bendera mereka di negara kita. Wes, nggak benar ini namanya. Tuh, kamu daerah Beladamu itu. Hei, siapa kalian? Siapa berani memerintahkan saya? Saya tidak takut dengan kalian. Saya akan menangkan perang di negara saya. Bendera Belanda harus dikibarkan. Kami tidak akan pernah menerima kemerdekaan Indonesia. Tuh. Ini sudah mati beneran, Rek? Sudah mati beneran, Rek. Ya sudah, tinggal wae. Belanda yang sudah dibebaskan sama Inggris kok malah jadi sana kayak gitu yo? Iya, senjata kita juga dirampas, Re. Memang kurang ajar seperti itu. Kalau bukan karena pembina kita untuk menahan diri, wah sudah kita habisi para sekutu itu. Memang kurang ajar seperti itu.
instruction of the General Hotel in Jakarta. So, what we have to do? We have to bring Soekarno to Surabaya. Soekarno authority was able to calm the anger of the people of Surabaya. Okay. Jangan duduk, Pak. Ada perlu apa memanggil saya kemari, wahai jenderal? Sini saya ingin menamakan sebuah pertandingan. Apakah Anda setuju? Baik, saya setuju. Breaking news. General Malabi, who was one of the most important British soldiers, died during a shooting incident that occurred in Surabaya on October 30, 1945. Kurang ajar Inggris itu. Aku harus memberitahukan petinggi Surabaya. Jawaban macam apa ini? Tidak menjawab pertempuran sampai darah penghabisan? Atau jawab menyerah saja, malah berkata terserah Surabaya? Kalau mereka bertanya, sudah pasti kami akan menjawab bahwa kami akan berjuang. Lapor. Apa ini? Apa-apaan nih, bisa sialan. Kumpulkan semua tentara Inggris, besok kita akan berperang. Siap. Merdeka, saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata
kalian itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Ya, wah, Indonesia udah merdeka. Perang di belakang saya. Ya. Belakang saya. Kapan apa? Tahu penghabisan. Apa-apaan ini? Das. Gue gatal-gatal gue ini. Aja. Cantik.